Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan prediksi UTBK 2021 tipe soal TPS. Nah, di video kali ini agak berbeda ya, karena sekarang kita akan bahas 10 soal teman-teman. Oke, siap ya. Dan juga nanti si filenya itu saya akan upload di Google Drive gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita langsung aja nomor 1. Nah, di sini teman-teman, nomor 1 itu adalah tipe soal pernyataan ya teman-teman. Jadi di sini itu ada soal teman-teman. Soalnya itu biasanya ada di sini. Berapakah nilai dari X? Dan kita menjawab soal ini itu diberi dua pernyataan gitu. Apakah pernyataan satu cukup ataukah tidak? Apakah pernyataan 2 cukup ataukah tidak? Ataukah dua-duanya cukup atau tidak cukup dua-duanya gitu. Jadi nanti ada jawabannya di sini teman-teman. A, B, C, D, E gitu ya. Oke, saya kasih tips lagi ya teman-teman. Jadi misalnya gini. Pernyataan 1 tidak cukup. Nah, berarti kita coret A, coret D gitu. Jadi pasangannya itu A sama D ya. A sama D, berarti gini tulis. A dan D itu pasangannya. Berarti nanti B, C, E itu juga pasangannya ya. B, C, E itu nanti pasangannya. Jadi kalau misalnya pernyataan 1 tidak cukup, berarti coret A, coret D gitu aja langsung. Sisanya B, C, E. Oke teman-teman, langsung ya kita ke soalnya. Baca nih. Sebuah toko musik menjual CD bekas, oke ini CD bekas seharga X, CD baru seharga Y. Jika Adrian dan Betty masing-masing melakukan pembelian pada toko tersebut, berapa nilai X? Nah, ini yang ditanyakannya itu berapa nilai X. Oke, X itu apa? CD ya, CD bekas gitu kan. Kita tulis dulu. X itu adalah CD bekas. Oke, pernyataan 1 kita punya Adrian membayar 337.500 untuk satu CD bekas dan CD baru. Pernyataan 2, Betty membayar 240.000 untuk 3 CD bekas. Nah, apakah pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 cukup, atau pernyataan 1, 2 tidak cukup, atau dua-duanya harus digabung baru dia cukup gitu. Nah, itu ya yang harus kita pecahkan teman-teman. Mudah banget teman-teman, kita langsung nih ke pernyataan 1. Adrian membayar 337.500 untuk satu CD bekas dan satu CD baru. Oke. Harga CD baru itu Y kan? CD baru. Nah, berarti untuk yang nomor 1, pernyataan 1 itu misalnya kan satu CD bekas berarti X ditambah Y itu berapa? 337.500 gitu kan. Ini persamaan matematikanya. Nah, apakah dengan pernyataan 1 kita dapat nilai X gitu kan? Coba. Tidak teman-teman. Kenapa tidak? Karena kita nggak tahu nih nilainya berapa sih gitu kan. Nah, jadi pernyataan 1 tidak cukup gitu kan. Pernyataan 1 tidak cukup. Nah, kalau pernyataan 1 tidak cukup, coret A, coret D gitu kan. Ini kan pasangannya. Nah, gitu. Berarti sisa B, C, E. Lanjut pernyataan 2. Pernyataan 2 itu Betty membayar 240.000 untuk 3 CD bekas. Berarti untuk 3 CD bekas. CD bekas apa? X kan. Itu sama dengan 240.000. Jadi X-nya berapa? 24 bagi 3, 8 ya. 80.000. Nah, berarti dari sini pernyataan 2 dia cukup untuk menjawab karena dia udah dapat nih X-nya adalah 80.000 teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Yang B teman-teman. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup gitu ya.
Paham ya teman-teman? Nanti kita latihan lagi soal-soal tipe seperti ini. Lanjut nomor 2. Nah, 37 kuadrat dikurangi 2 kali 37 dibagi 37 berapa? Nah, oke teman-teman, kalau teman-teman nemu soal seperti ini, kita gak usah kerjain 37 kuadrat berapa dikurangi 2 kali 37 berapa terus bagi 37. Gak usah teman-teman, itu lama ya. Nah, cara cepatnya gimana? Ini 37 kuadrat dikurangi 2 kali 37. Kemudian dibagi dengan 37. Nah, 37 kuadrat kita bisa rubah menjadi 37 kali 37. Iya nggak? Karena kan 37 kali 37 ya 37 kuadrat. Kita kurangi dengan 2 kali 37. Kita bagi dengan 37 kan. Nah, oke teman-teman. 37 kali 37 dikurangi 37 kali 37. Berarti kan ini bisa aja 37. Ini 37. Kemudian ini 37. Boleh dong jadi dicoret, coret. Dapat 37 kurang 2 berapa? 35. Ini cara pertama ya. Nah, cara kedua teman-teman bisa melihat dari sini. 37 kali 37 kurangi 2 kali 37 per 37. Kita kerjain dulu yang atas. 37 kali 37 misalnya ini kita kotakin. Ini juga kita kotakin ya 37. Nah, ini juga 37-nya kotak kan. Nah, berarti kita bisa tulis 37 kotak dikurangi 2 kotak dibagi kotak gitu kan. Nah, 37 kotak dikurangi 2 kotak ya 35 kotak ya enggak? Kita bagi dengan kotak. Kotak coret dapat 35. Sama aja ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari sini, bisa juga melihat dari sini. Yang D. Lanjut nomor 3. Berapa nilai dari 2A kuadrat per negatif 4 jika A-nya negatif 2? Oke, ini mudah banget, substitusi aja ke sini kan. Si A negatif 2-nya berarti 2 dikali negatif 2 kuadrat per negatif 4. Oke, 2 kali negatif 2 kuadrat. Kalau negatif dipangkatkan genap, dia positif ya. Jadi 2 kuadrat 4 gitu. Tapi kalau negatif 2 dipangkatkan ganjil, dia akan jadi negatif. Negatif berapa? Negatif 8. Gitu ya. Ingat, bagi negatif 4. Oke. 4-nya coret, sisanya negatif 2. Yang A. Gitu teman-teman. Lanjut nomor 4. Oke. Jika A bilangan bulat genap, B bilangan bulat, dan 2 bukan merupakan faktor dari A ini dibagi ya, A dibagi B. A dibagi B, bilangan mana yang merupakan nilai B? Oke teman-teman, ini sedikit harus jeli teman-teman dan harus tahu konsep bilangan ya. Jadi gini, A bilangan genap. A itu genap bulat ya, bulat. Kemudian yang B itu adalah bulat aja. Nah, di sini lihat 2 bukan merupakan faktor dari A dibagi B. Berarti A dibagi B itu apa? Nah, kita akan lihat dulu. 2 itu kalau dia faktor kan? Faktor bilangan apa? Pasti bilangan genap. 8, 16, 4 juga kan? 2 juga. Ya, si 2 itu merupakan faktor dari bilangan genap kan? Pasti kan? Dan seterusnya. Jadi nilai di sini berarti bukan genap teman-teman, dia itu ganjil. Paham nggak? Karena 2 bukan faktornya gitu kan? Oke, paham, dia ganjil. Nah, efek dari dia ganjil berarti si B itu harus ganjil apa genap? Coba. Karena A-nya itu genap, teman-teman. Lihat, A itu genap. Nah, berarti yang B itu harus apa? Harus ganjil, teman-teman. Kenapa harus ganjil? Karena kalau dia genap, misal genap bagi genap, misalnya 4 dibagi 2, ya dia pasti genap juga kan? 8 dibagi 4, ya dia genap gitu kan? 16 dibagi 2, 8 dia juga genap. Berarti kalau dia maunya ganjil, otomatis si B-nya harus ganjil. Mana di sini yang B-nya ganjil? Yang E doang gitu. Paham ya?
Oke, semoga paham. Lanjut nomor 5. Di sini ada ABCD adalah jajaran genjang. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Berapa nilai X ditambah Y? Oke, teman-teman. Konsep jajar genjang, teman-teman. Paham ya? Jadi sudut yang berhadapannya itu kan sama. Kalau dia jajar genjang berarti ya 2X sama dengan 60. Jadi X-nya berapa? 60 bagi 2, 3, 30. Dapat kan X-nya 30. Nah, sekarang nyari Y-nya, teman-teman. Y kan ini. Nah, ada konsep lagi kan? Kalau misalnya kita teruskan nih. Teruskan. Nah, berarti 60 ya. Di sini juga 60 dong. Sudut berapa nih? Sehadap ya, sudut sehadap. Berarti di sini 60 ya, di juga 60 gitu. Nah, sekarang dari Y di sini, dari Y ke 60 itu sudut apa? Sudut berpelurus. Jadi kalau dijumlahkan dia harus 180. Oke. Y ditambah 2Y ditambah 60 derajat sama dengan 180. Paham ya? Dia sudut berpelurus. Oke, Y ditambah 2Y berarti 3Y. Kemudian sama dengan 180 dikurangi 60 berapa? 120, maka Y-nya adalah 40. Yang ditanyakan X ditambah Y. X-nya 30, Y-nya 40. Jadi 70, teman-teman. Yang D. Lanjut, nomor 6. Oke, di sini nomor 6, teman-teman. Himpunan C berisi semua bilangan yang jika dikuadratkan, ini dikuadratkan ya, akan menghasilkan bilangan berikut 49, 16, 9. Berapakah jangkauan C? Oke, teman-teman, kita harus definisikan dulu ya. Berarti himpunan C itu apa aja sih? 49, 16 sama 9 ya. Katanya himpunan C itu semua bilangan yang jika dikuadratkan akan menghasilkan bilangan ini gitu kan. Berarti berapa aja yang jika dikuadratkan hasilnya 49 misalnya. Berapa? 7 kan? 7 kuadrat kan 49. Terus biar jadi 16 ya 4 ya. 4 kuadrat 16. Kemudian terakhir 3 kuadrat 9. Jadi si anggota himpunannya itu adalah 3, 4 sama 7 ya. Dari yang terkecil dulu. Ini himpunan C. Paham nggak? Paham ya? Yang ditanya apa? Jangkauan. Yang namanya jangkauan apa tuh? Jangkauan itu kan kalau di statistik itu nilai mak dikurangi nilai min kan? Atau bisa dibilang nilai yang gede dikurangi nilai yang kecil. Nilai yang gede dari himpunan ini 7 kurangi nilai yang kecilnya 3. 7 kurang 3, 4. So, jawaban yang paling tepat adalah B. Paham ya? Lanjut, nomor 7. Oke, di sini teman-teman lagi-lagi soal cerita. Teman-teman jangan langsung, wah ini susah banget gitu kan. Kita baca dulu aja gitu kan, biar teman-teman tidak bingung gitu. Oke. Satu set alat-alat kantor dilengkapi dengan selembar kertas yang panjangnya 2 kali lipat dari lebarnya. Jika keliling dari selembar kertas adalah 32 inci, berapakah ukuran satu lembar kertas dalam satuan inci? Oke, di sini satuannya aman, kita nggak usah rubah ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan dia kertas ya, yang namanya kertas itu kan kalau dia nggak persegi ya persegi panjang. Berhubung dia ada panjang dan lebar, berarti dia persegi panjang gitu kan. Oke, si panjangnya itu, misalnya ini panjang, ini lebar. Katanya si panjangnya itu 2 kali lipat dari lebarnya gitu kan. Paham nggak? Jadi si P ini ya bisa aja sama dengan 2L gitu. Kalau dia L-nya 4, ya dia 8 gitu kan. Jika keliling dari selembar kertas adalah 32 inci, yang namanya keliling apa? 2P tambah L kan? Ya nggak? Kelilingnya berapa? 32 sama dengan berarti 2P ditambah 2L kan? Nah, sekarang 32 sama dengan 2P itu apa? 2P itu oh enggak, jangan 2P. Nah, sekarang lihat teman-teman. 2L apa?
2L itu kan P. Ini 2L itu P. Ya udah berarti 2P ditambah 2L-nya P. Tuh. Jadi 2P ditambah P ya 3P sama dengan 32. Jadi P-nya berapa? 32/3. Ini nggak bisa dibagi, ya udah kita gini aja. Jadi P-nya itu 32/3. Maka L-nya berapa? Kita punya P-nya 32/3 sama dengan 2L. Maka L-nya berapa? Ya 32/3, 2-nya ke bawah 2 kan. 32 dibagi 2 6, 16. Jadi L-nya itu adalah 16/3. Jadi ukuran kertasnya itu apa? 16/3 sama 32/3. Yang mana? Yang C. Itu teman-teman. Next 8. Nilai dari akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya gitu. Oke, ini gimana teman-teman? Ini jangan teman-teman jadi bingung ya. Kok akar di dalam akar sih gitu kan. Tapi gini ya, ini kita punya tips teman-teman caranya kalau soalnya kayak gini. Akar 6 ditambah akar 6, ini panjang ya akarnya. Ditambah akar 6 lagi, ditambah akar 6, ditambah dan seterusnya. Nah, ini berapa gitu kan? Kita misalkan dia itu X deh, dia misalkan X. Ya nggak? Kita misalkan X gitu, caranya ya, kita misalkan dengan X. Terus di sini kalau misalnya kita kuadratkan teman-teman, kita kuadratkan kedua ruas. Oke, kita kuadratkan, berarti kalau kita kuadratkan akarnya hilang dong. Berarti 6 ditambah akar dari 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah sama dengan berapa? X kuadrat ya, ini titik-titik X kuadrat. Nah, akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 dan seterusnya itu kan tadi kita misalkan apa? Misalkan X ya. Jadi ya ini kita ganti X aja. 6 ditambah X sama dengan X kuadrat. Udah dapat persamaan kuadrat. Pindah ruas ke kanan. Berarti kan bisa gini. X kuadrat minus X minus 6 sama dengan 0, ya nggak? Pindah ruas ke kanan tapi ditukar gitu kan. Jadi nggak ngerubah hasil kan gini. Oke, bisa kita faktorkan teman-teman. Di sini X, di sini X. Berapa kali berapa yang hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya min 1, berarti 3 sama 2. Biar jadi minus, minusnya di sini, ini positif. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 3. Nah, jadi jawabannya apa? Negatif 2 atau 3. Di sini emang nggak ada negatif 2 ya, jadi jawabannya C. Tapi kenapa coba jawabannya adalah 3? Karena di dalam akar itu gak boleh negatif kan. Tadi kita misalkan X-nya itu adalah yang di dalam akar kan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang positif 3. Gitu ya. Lanjut nomor 9. 1/5 dari suatu angka adalah 3 kurangnya dari setengah angka tersebut. Angka yang dimaksud adalah, waduh ini gimana coba. Kok kata-katanya rumit banget sih gitu kan. Nah, ini nggak rumit teman-teman. Kalau teman-teman lihat gitu kan dari sisi yang lebih mudah, dia itu mudah banget teman-teman. Pokoknya kita baca aja, kita ubah dari kalimat ini menjadi persamaan matematika teman-teman. Oke, 1/5 dari suatu angka. Oke, misalnya angkanya itu adalah X. Berarti 1/5 dari suatu angka adalah berarti sama dengan 3 kurangnya dari setengah angka tersebut. Berarti setengah X dikurangi 3, ya enggak? Dia itu kan 3 kurangnya dari setengah angka tersebut, ya enggak? Nah, udah kalau udah kayak gini, kita tinggal kerjain deh. Min 3 pindah jadi positif 3. Setengah X enggak min ya. 1/5 X pindah ruas jadi negatif 1/5 X. Kita kerjain aja, berarti berapa? Dia 10 kan. 5 dikurangi 2, tulis deh 5 dikurangi 2, X sama dengan 3. Jadi 3 sama dengan 5 kurang 2, 3 per 10 X. Maka X-nya berapa? 3-nya coret, dapat 10. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B.
Ternyata mudah banget kan? Lanjut, nomor terakhir teman-teman. Jika diketahui X pangkat 4, Y pangkat 2 sama dengan 64, dan X-Y adalah 4, maka berapakah 2X minus 6? Oke, ini gimana teman-teman? Ini teman-teman jangan bingung, kita gunain aja nih X, Y, pasti nanti kita masukin ke sini gitu. Tapi gimana caranya? Berarti yang X pangkat 4, Y kuadrat sama dengan 64, kita olah teman-teman, menjadi ada X-Y-nya. Gimana coba? X pangkat 4 itu kan X kuadrat dikali X kuadrat kan, dikali Y kuadrat sama dengan 64. Nah, ini bisa kita gabung, jadi X kuadrat berapa nih? XY pangkat 2 sama dengan 64. XY-nya 4, ya udah X kuadrat dikali berapa nih? 4 kuadrat sama dengan 64 kan. Berarti X kuadrat ini kan 16. 16 sama dengan 64. Jadi X kuadrat berapa? 64 dibagi 16 berapa tuh? 4 ya. Jadi X kuadrat sama dengan 4 kan. X-nya berapa? Nah, kalau X kuadrat sama dengan 4, dia itu bukan positif 2. Dia itu plus minus teman-teman. Kenapa coba? Coba masukin positif 2 kuadrat 4. Negatif 2 juga, negatif 2 kuadrat ya 4 juga gitu kan. Jadi nilainya itu adalah 2 atau negatif 2. Tapi sesuai kita kebutuhan aja ya. Yang ditanyakannya itu adalah 2X minus 6. Kalau misalnya X-nya sama dengan 2, jadi 2 kali 2 minus 6 berapa? 4 minus 6 itu adalah minus 2. Coba kalau misalnya X-nya adalah minus 2, jadi 2 kali minus 2 dikurangi 6, maka minus 4 minus 6 itu adalah minus 10. Jadi mana yang benar? Yang negatif 2 teman-teman. Gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan aja. Oke teman-teman, kita udah selesai nih 10 soal. Tapi nih ada satu soal ini buat teman-teman. Silakan kerjakan oleh teman-teman. Ini ya soalnya. 15% dari 40 sama dengan 80% dari bilangan berapa? Teman-teman tinggal kerjain aja dan hasilnya silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Saya tunggu. Oke teman-teman, untuk videonya kita cukupkan dulu di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.